Muslimin wal muslimat, para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Amalan Sehari Semalam. Dan kita hari ini memasuki bab ke-13, yakni menjaga wudhu. Yang dimaksud menjaga wudhu di sini bukan kita tiap batal wudhu, tidak. Tetapi yang dimaksud adalah kita betul-betul menjaga wudhu kita. Tidak asal wudhu, tetapi berwudhu dengan sempurna. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian, silakan yang memiliki kitabnya bisa dibuka di halaman 81. Wudhu merupakan ibadah yang agung menurut syariat agama Islam. Bahkan banyak sekali keutamaan dan pahala yang dijanjikan Allah bagi pelakunya. Menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama, wudhu termasuk ibadah yang berdiri sendiri, yakni salah satu ibadah untuk menjadi syarat sahnya sholat. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yuqbalu sholata illa bituhur." Tidak akan diterima sholat kecuali dengan bersuci. yakni dengan berwudu. Tanpa wudu nggak bisa. Adapun penggantinya wudu nanti ada namanya tayamum. Tapi andai kata seseorang mampu dan ada air, maka wudu itu salah satu syarat sah mutlak untuk kita diterima sholat kita. Sebagus apapun sholat kita, jika tidak kita jaga wudunya, yakni tidak kita wudu dengan sempurna, maka sholatnya rusak. Karena wudunya rusak, sholatnya ikut rusak. Wudu termasuk salah satu syarat sahnya sholat, sehingga kita harus berwudu setiap kali akan mengerjakan sholat. Tentu saja andai kata kita batal. Tapi jika tidak batal, tidak mengapa seseorang bisa sholat satu wudu untuk beberapa sholat. Lebih dari itu, kita dianjurkan agar selalu menjaga wudu sebisa mungkin dalam setiap waktu selama tidak menyusahkan diri. Tetapi ingat, bukan wajib menjaga wudu, tapi hanya disyariatkan. Disunahkan, diutamakan. Dan Rasul tidak perintah selalu menjaga wudhu. Batal wudhu, tidak. Tetapi sebanyak mungkin kita senantiasa dalam keadaan berwudhu. Menjaga wudhu adalah salah satu tanda keimanan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah. La yuhafidhu ala wudhu'i illa mu'min. Tidaklah orang suka menjaga wudhu kecuali orang mukmin. Dan Allah telah menjanjikan pahala yang besar bagi seorang yang menjaga wudunya. Apa di antara keutamaan yang terkandung ketika kita berwudu? Sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini disebutkan, "Idza tawaddo'al abdul muslim." Apabila seorang hamba muslim berwudu, awim mukmin atau seorang mukmin berwudu, faghsala wajhahu. Ketika dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhihi kulli khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'. Saat seorang berwudu, mencuci wajahnya, terus sampai kena matanya, maka akan gugur kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya sampai ke matanya juga bersama tetesan air yang terakhir. Jadi ketika kita membasuh muka dengan wajah dengan sempurna sampai terkena mata dan sempurna kelopak mata sempurna dibasuh, maka setiap basuhan di wajah itu keluar dosa-dosanya sampai dosa-dosa yang dilakukan oleh mata. Sampai tetesan air yang terakhir. Atau sampai tetesan air yang paling terakhir menetes. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka gugur kesalahan dan dosa-dosa yang diperbuat dari tangannya. Karena baqashatha yadahu ma'al ma' au ma'al akhiri qatril ma'. Sampai kemudian terus menetes sampai dari jari jemarinya. Habis semuanya. Dihapuskan dosa-dosanya sampai tetesan air yang terakhir. Subhanallah. Kemudian, apabila dia mencuci kakinya,
فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلَّ خَطِيئَةٍ مَشَّتْهَا رِجْلَهُ مَعَ الْمَاءِ. Ketika dia mencuci kedua kakinya, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh langkah kakinya Allah gugurkan, Allah bersihkan bersama air-air yang mengalir dari bekas air wudunya. Au ma'a akhira qatril ma, sampai dengan tetesan air yang paling terakhir. Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sehingga setelah selesai wudu ia akan dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih dari apa? Dari kesalahan dan dosa-dosa. Subhanallah. Ini faidah orang yang senantiasa menjaga wudunya dengan cara apa? Asbighil wudu. Berwudu dengan sempurna. Berwudu dengan sempurna, tidak asal wudu. Tidak hanya itu, Allah juga menjanjikan surga bagi orang yang senantiasa menjaga dan membaguskan wudunya. Demikian sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang Bilal dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan diriwayatkan dari Buraidah bin Al-Husayb, ketika ia berkata kepada Bilal bin Rabah, tentang apa? Ya Bilal, kenapa ketika aku Mi'raj, aku memasuki surga, lalu diperdengarkan kepadaku ternyata ada langkah kaki di dalam surga, dan langkah-langkah itu terdengar. Maka Rasul meminta kepada Bilal, coba ceritakan ibadah apa yang kamu lakukan sampai kamu betul-betul telah mendahului aku di surga. Langkah kakimu sudah terdengar. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah yang bertanya kepada Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah menjelaskan. Saat itu selesai sholat subuh, Rasulullah SAW bercerita ketika beliau mi'raj, beliau memasuki surga. Maka berkatalah Rasulullah SAW kepada Bilal, Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amaltuhu fil Islam. Tolong wahai Bilal, ceritakan kepadaku satu amalan dalam Islam yang kamu lakukan. Fa inni sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Sungguh aku telah mendengar, yakni apa? Bunyi kaki, langkah kakimu, langkah alas kakimu di hadapanku, terdengar langkahmu ketika di surga. Yakni ketika Rasul dipetunjukkan oleh Allah surga dengan isinya, saat itu terdengar ada langkah-langkah kaki, langkahnya itu terdengar. Ternyata ketika ditanya, ya Jibril, langkah kaki siapa itu? Sahabatmu dari seorang budak yang pertama-tama masuk Islam, yang kokoh imannya. Siapa dia? Bilal. Maka bertanya, apa yang menyebabkan engkau telah mendapatkan jaminan masuk surga? Sampai ketika aku melihat surga, tidak berdengarkan olehku langkah kaki yang aku tanya kepada Jibril, siapa langkah kaki itu? Langkah kaki Bilal. Amal apa dalam Islam yang paling kamu sukai, yang kamu selalu kerjakan, yang kamu jaga? Maka Bilal, semoga Allah meridainya, mengatakan, Ma amiltu amalan arja indi anni lam atatohar tuhurron. Tidak ada amal yang tidak ada amal sesuatu yang mengagumkan ya Rasulullah, kecuali aku senantiasa apabila bersuci, aku bersuci dengan sempurna. Fi sa'ati lailin au naharin, baik itu di waktu kapan saja, baik di waktu siang atau di waktu malam. Illa, apabila aku berwudu, kecuali dengan bitayyib, aku lakukan dengan sebaik-baiknya. Bidzalika tuhur, dengan bersucinya itu. Maka setelah aku bersuci itu, kemudian maku tibali an usalliya, lalu aku sholat sebagaimana sholat yang telah engkau tetapkan bagiku. Sholat apa namanya ini? Syukur wudu. Jadi Bilal berwudu dengan sempurna, sebagus mungkin, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Setelah itu bersolat 2 rakaat sekhusyuk mungkin, seperti yang telah engkau tetapkan kepadaku. Itulah amalan yang telah menyebabkan Bilal masuk surga, melalui awali kegiatan ibadah kita itu dengan wudu sempurna. Sekarang mari kita uraikan.
Untuk meraih kesempurnaan wudu, hendaknya kita senantiasa menjaga niat, yaitu demi menjaga kesucian diri dan mengharap pahala dari Allah. Selain itu, kita juga harus memperhatikan tuntunan sunnah dalam berwudu di antaranya. Awali dengan niat. Apa niat wudu itu? Bismillah. Semua niat itu hanya diawali dengan Bismillah. Anda mau berwudu, Bismillah. Anda mau masuk kamar kecil, Bismillah. Baru kemudian kalau ada doa-doa tertentu, doa. Mau masuk masjid, Bismillah. Masuk rumah, Bismillah. Mau sholat, Bismillah. Segala-galanya awali dengan Bismillah. Itulah niat. Sepanjang tidak dicontohkan oleh Rasul niat tertentu yang dilafazkan. Dan memang sama sekali Rasul tidak pernah mencontohkan lafaz niat seperti yang kita dengar sekarang. Nawaitul wudu'a li rafhil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sama sekali bukan itu dari Rasul. Bukan dari Rasul itu. Gak pernah Rasulullah mengucapkan itu. Usolli sholatan fardu dan seterusnya. Usolli sholatu dhuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Gak pernah ada sama sekali dari Rasul. Lalu apa dong niat kita mau sholat? Berdiri tegak, menghadap kiblat, Bismillah, lalu takbiratul ihram. Apa dong niat kita wudhu? Masuk ke kamar mandi, awali dengan Bismillah. Atau kalau di tempat luar, pada saat mau berwudhu, Bismillah, langsung mulai cuci tangan dan seterusnya. Itulah niat. Awali dengan niat. Nabi SAW bersabda, La salata liman la wudhu'a lahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudhu. Wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi ta'ala alaihi. Tidak sah wudu seseorang jika tidak memulai dengan niat, yakni dengan membaca bismillah, menyebut nama Allah. Inilah niat wudu. Kedua, hemat dalam menggunakan air, tidak berlebihan. Yakni tidak berlebihan menggunakan air, itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa beliau berwudu dengan 1 mud air. Kadang-kadang beliau berwudu dengan 2 mud air. Pernah pula beliau berwudu dengan sekitar 2/3 sok. Pernah pula Rasul mandi hanya dengan 2 sok, 1,5 sok. Kira-kira sekitar 4,5 liter. Itulah Rasulullah SAW. Tidak berlebihan. Bagaimana kalau air kita banyak secukupnya tapi tidak berhambur-hamburan? Kemudian, poin ketiga, menyempurnakan wudu. Yani betul-betul harus sempurna wudu. Menyempurnakan wudu ialah dengan menyiramkan air ke seluruh anggota wudu hingga tidak tersisa bagian yang tidak tersiram air, melainkan semuanya terkena. Rasulullah SAW bersabda, Asbighul wudu, wailul lil aqabi minan nar. Sempurnakanlah wudu, sempurnakanlah wudu. Celaka orang-orang yang berwudu, tumit-tumitnya nggak kena air wudu, maka dia akan terkena api neraka. Jadi orang yang berwudu tidak sempurna, maka saat itu menyebabkan orang itu terkena api neraka. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ala adullukum ala ma yamhullahi bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu amalan yang dengan itu Allah akan menghapuskan dosamu dan Allah akan mengangkat derajatmu dengan 1 ketinggian derajat? Qalu, para sahabat menjawab, Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasul menjawab, Isbaghul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit. Meskipun air sulit, air cuma sedikit, sempurna. Sempurna wudu tidak dengan banyaknya air. Kalau air banyak, sempurna tentu lebih bagus. Tapi ada kata ada air yang sedikit, dan hanya sedikit bisa sempurna wudu. Dengan cara apa? Ambil sedikit, gosok-gosokkan ke seluruh bagian wudu. Itulah salah satu sempurnanya wudu. Kenapa? Apabila ada seseorang berwudu, lalu tidak sempurna ketika wudunya, Rasulullah SAW marah. Marahnya Rasul itu dengan cara yang benar. Celaka tumit-tumit itu terkena neraka. Atau kadang-kadang Rasul perintahkan apa? Ulangi wudunya. Seperti sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai dari sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
pada suatu ketika diceritakan, Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang laki-laki sedang berwudu, lalu dilihat oleh Rasulullah. Rasul memperhatikan seorang laki-laki yang sedang berwudu. Sampai selesai wudu, kemudian dilihat oleh Rasulullah, wa fi qadamihi mithlu dhafri lam yasibhul ma faqal. Setelah diperhatikan wudunya sampai selesai, dilihat oleh Rasulullah di bawah mata kakinya, di bawah mata kaki berarti bagian kaki, ada sebagian yang nggak kena air sebesar kuku. Rasul lihat, kemudian Rasul berkata, faqal, beliau bersabda, irji' fa'ahsin wudu'ak. Kembali lagi, ulangi wudumu. Perbaiki wudumu. Perbaiki wudumu. Maka salah satunya sholat adalah asbighil wudu. Sempurnakan wudu. Perbaiki wudu. Nggak sempurna, celaka. Karena sering banyak orang berwudu, sembarangan berwudu. Kemudian poin keempat, mendahulukan anggota wudu sebelah kanan. Inilah yang dilakukan Rasul. Jangan kanan, kiri, kanan dulu sampai selesai. Lalu setelah itu kiri selesaikan. Seperti itulah cara wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasul bersabda, "Idza tawadda'tum fabda' bima yaminikum." Apabila kamu berwudu, mulailah wudu itu dari anggota sebelah kananmu. Kecuali kalau tidak ada kanan dan kiri. Seperti ketika kumur-kumur. Ya sudah, 1 kali. 3 kali maksud saya. Kumur-kumur 1, kemudian 3 kali kumur-kumur. Ketika mencuci wajah, nggak ada kanan, nggak ada kiri. 1, ya sudah. Langsung 1 kali dicuci. 3 kali cara mencucinya. Artinya apa? Bukan sekali cuci, bukan kanan dulu baru kiri, tidak. Karena ini satu kesatuan. Bagaimana telinga? Telinga bagian dari kepala, bukan wajah. Maka 1 kali diusap. Nanti caranya, insya Allah di penghujung dari kajian ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara wudhu yang sempurna. Poin kelima, meneladani wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengikuti tata cara wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaifiat wudhu beliau disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Jamaah dari sahabat Utsman bin Affan ketika memberikan contoh wudhu kepada Humran, Maula Utsman bin Affan, saat dilatih untuk membetulkan wudhunya. Utsman bin Affan berwudhu dengan sempurna, diperlihatkannya. Maka di sini kemudian Utsman menyatakan, aku melihat Nabi SAW berwudhu seperti wudhuku ini. Maka Rasulullah kemudian bersabda, "Man tawadda'a mithla wudu'i hada, tsumma shalla rak'ataini, la yuhadditsu fihima nafsah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang berwudu dengan sempurna seperti wuduku ini, setelah itu kemudian dia tidak berkata apa-apa pada dirinya, lalu sholat 2 rakaat sekhusuk mungkin, maka Allah ampuni segala kesalahan dosanya yang telah lalu. Sholat syukur wudu seperti yang dilakukan oleh Bilal. Ketahuilah keutamaan tersebut hanya berlaku bagi yang berwudu seperti yang diterangkan tadi. Artinya berwudu dengan sempurna. Ini saya akan jelaskan dulu kafiat-kafiat tentang wudu, sunah-sunah wudu, karena semuanya itu kita akan bahasnya sampai poin ke-16. Nanti baru setelah itu saya akan mencoba mempraktekkan wudu, cara wudu yang benar seperti wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin ke-6, berwudu 3 kali kecuali membasuh kaki. Maaf, sebetulnya 3 kali kecuali membasuh kepala. Selain itu 3 kali semua. Kecuali membasuh kepala. Hanya 1 kali. Maka seperti itulah Rasulullah SAW berwudu. Semuanya dilakukan 3 kali. Kecuali nanti pada bab bagian kepala. Rasulullah SAW berwudu. Bahwasanya hakadzal wudu. Seperti inilah cara wudu. Faman zada ala hada au naqasa. Barang siapa yang melebihkan daripada anggota wudu itu atau menguranginya sedikit, maka faqad asa'a wa dzalama. Berarti dia telah berbuat buruk dan berbuat aniaya. Jangan dikurangi, sempurnakan wudu. Kalau Anda tidak sempurna wudunya, bahkan tidak mengulangi dengan 3 kali, maka wudunya kurang sempurna. Meskipun 1 sudah cukup, tapi Rasul melaksanakannya 3 kali.
Seperti apa? Nanti dalil terakhir tentang cara wudhu yang secara lengkap saya akan bacakan. Nomor 7, bersiwak. Jadi sebelum berwudu, disunahkan kita menggosok gigi. Di zaman Rasul, gosok gigi dengan siwak. Bagaimana sekarang? Silakan kita siapkan siwak. Apa selain siwak, fungsi lainnya sama? Gosok gigi, sikat gigi. Bagaimana jalan perjalanan? Saya nggak punya sikat gigi, kita punya jari. Silakan dibersihkan dengan tangan. Atau siapa ya? Mau silakan sedia sikat gigi yang kecil yang bisa di kantong. Atau sedia siwak, silakan yang jelas. Bersihkan anggota mulut dari sisa-sisa makanan dan seterusnya. Bersihkan dulu semuanya. Dan yang paling afdal adalah bersiwak. Sampai Rasulullah mengatakan, laula an asyaqqa ala ummati, sekiranya tidak sampai memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, sesungguhnya aku akan perintahkan mereka untuk selalu bersiwak. Ma'a kulli wudu, setiap mau wudu. Kalau nggak memberatkan umatku, tiap mau wudu aku perintahkan siwak. Termasuk maaf, ketika kita Ramadan. Bahkan Ramadan itu orang-orang yang mulutnya sering diem, terkatup, nggak diisi makanan, minuman sepanjang itu, mulutnya akan bau. Tetap sebelum wudu kita bersiwak. Gosok gigi tanpa odol, silahkan bersihkan. Agar apa? Bau-bau yang ada di mulut kita hilangkan, kita buang. Karena sisa-sisa makanan akan mengganjal di sela-sela gigi dan seterusnya. Sehingga apa? Dengan kita bersiwak, kita menghadap Allah harum. Berjumpa dengan orang-orang yang sholat berjamaah, insya Allah tidak terganggu dengan bau mulut kita. Dan ini sunnahnya. Kalau ada orang pas sholat, kemudian, wah subhanallah, baunya kemana-mana. Nggak sesuai dengan sunnah. Berarti orang ini nggak mengikuti sunnah Rasul. Poin ke-8, berkumur dan beristinsyak sungguh-sungguh. Berkumur itu adalah kumur madmadah. Kemudian istinsyak dan istinsar. Istinsyak itu adalah menyedot air dengan hidung, sungguh-sungguh. Bukan cuma ditoel ujungnya, tapi disedot sampai ke pangkalnya. Jangan terlalu serius, takut masuk. Sudah sampai ujung sini boleh. Nggak meskipun belum sampai ke pangkalnya. Kemudian apa? Kemudian istinsar, dihembuskannya sungguh-sungguh. Asbighil wudu wa khallil bainal asabi'. Sempurnakanlah wudu, selat-selati antara jari-jari. Baik itu jari-jari tangan, jari-jari kaki, selat-selat di telinga dan seterusnya. Termasuk di selat-selat di kelopak, di hidung sampai ke sini, di bagian leher. Selat-selati dengan sempurna dan sempurnakan wudu. Wabaligh fil istinsyak, dan bersungguh-sungguhlah kamu ketika istinsyak, yakni menaikkan air ke hidung, menghirup air menuju ke hidung, memasukkan air ke hidung. Bukan dimasukkan begini, tapi ambil kemudian disedot dengan hidung. Bersungguh-sungguh kata Rasulullah, illa antakuna sa'iman, kecuali ketika kamu sedang saum. Dikhawatirkan sungguh-sungguh akhirnya nanti makan masuk. Masuk ke mana? Masuk ke tenggorokan. Masuk ke kerongkongan. Akhirnya apa? Masuk ke dalam rongga lambung. Jadi apa? Nanti jadi batal puasanya. Poin ke-9, menyela-nyela jemari tangan dan kaki. Itu tadi. Yakni ketika kita betul-betul menyempurnakan wudu, dan betul-betul menggosok-gosok tangan-tangan dan kaki, karena diperintahkan di sini, idza tawadda'ta fakhallil asabi'a yadaika wa rijlaika. Apabila salah seorang di antara kamu berwudu, maka selat-selatilah tangan-tangan, jari-jari tangan dan jari-jari kaki, betul-betul digosok, jangan cuma sekedar dicuci, tapi diselat-selati, maksudnya betul-betul antara jari jemari itu rongga-rongganya terkena air, sempurna. Poin ke-10, menyela-nyela jenggot. Khusus bagi laki-laki yang punya jenggot lebat, ketika berwudu jangan hanya begini, tapi digosok jenggotnya, dibasahkan. Karena anggota wudu sampai bagian bawah. Jadi batas leher dengan kepala di sini. Bukan cuma sampai sini, tapi sampai sini. Maka jenggot bagian daripada anggota wudu ini nih, dagingnya. Jadi diselat-selati agar basah. Kemudian, sebagaimana Rasul di sini dikatakan, hakadha amaroni Rabbi azza wa jal. Seperti inilah yang diperintahkan oleh Allah, Rabbku. yakni menyelat-nyelati janggut. Karena wajah itu termasuk dagu dan di bawah dagu. Batas dengan dagu dengan leher. Itulah yang dimaksud wajah semuanya. Bukan cuma sampai sini, tapi sampai sini.
Kemudian poin ke-11, membasuhkan air pada kedua siku. Jadi mencuci air bukan cuma sampai di tangan, tapi sampai siku. Betul-betul sampai siku. Lebihkan. Jadi pada saat berwudu, bapak-bapak maupun ibu-ibu, ini tangan nggak boleh nutup sampai begini. Tarik sampai sini. Jadi betul-betul siku itu terkena. Bahkan sampai sebatas tengah-tengah lengan. Bahkan boleh sampai ke pundak sedikit. Bahkan Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim pernah berwudu sampai ketiaknya pun dibersihkan di saat siang hari. Lalu sahabat melihat, apa ini ya Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, demi Allah, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang mau melebihkan dari batas-batas wudu, maka lebihkanlah agar cemerlang nanti di yaumil akhir. Sedang sampai ke ketiak. Tidak mengapa, batas minimalnya di atas siku. Itulah yang diperintahkan. Poin ke-12, mengusap rambut kepala sampai ke tengkuk. Jadi bukan cuma bagian ubun-ubun. Bukan cuma ditoel-toel, kemudian telinga dicoel begini. Karena maaf, banyak umat Islam wudu, pada saat bagian kepala, ambil air, 1, 2, 3, lalu ambil air pakai telinganya diginikan. Sama sekali tidak berdalil. Nggak ada dalilnya sama sekali itu. Hadis yang sahih adalah usap kepala. Betul-betul kepala. Semua bagian yang ditubuhi rambut. Dan telinga bagian daripada kepala. Terus sampai ke tengkuk, lalu dikembalikan lagi. Insya Allah nanti akan kita bahas. Poin ke-13. Mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Ini luar telinga diusap, bagian dalam juga disulap, diselat-selati. Bukan cuma begini ujungnya, tapi betul-betul dikorek, diselat-selati. Maksudnya sampai terkena air betul-betul sempurna. Poin ke-14, memperhatikan pembasuhan tumit. Hati-hati ketika tumit. Jangan sampai kadang-kadang kakinya cuma begini, kena air, digerakkan begini kakinya. Enggak. Tapi betul-betul diselati dan terus sampai ke atas tumitnya. Kenapa? Karena tadi Rasul mengatakan, asbighul wudu wailul lil aqabi minan nar. Sempurnakanlah wudu, celaka orang-orang yang tumit-tumitnya tidak terkena air, maka dia akan terkena api neraka. Nah, setelah kemudian sempurna itu, poin ke-15, baru doa setelah wudu. Setelah doa setelah wudu, poin ke-16, sholat 2 rakaat setelah wudu. Saya akan tunjukkan dalil tentang wudu dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kita buka dulu. Al-Quran, surat 5, Al-Ma'idah, ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza qumtum ila shalah, apabila kalian hendak salat. Jadi kalau kalian mau salat, berdiri mau mendirikan salat, maka di situ tidak ada perintah wudu, tidak, tapi perintahnya langsung mencuci anggota wudu. Apa kata Allah? Jika kamu hendak sholat, maka faghsilu wujuhakum. Hendaklah kamu cuci wajahmu. Faghsilu wujuhakum. Dicuci wajah. Setelah itu, wa aidiyakum ilal marafiq. Dan cucilah kedua tanganmu sampai siku. Dua tanganmu sampai siku. Setelah itu, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepalamu. Usaplah kepalamu. Kemudian, wa arjulakum ilal ka'bain. Dan cuci kedua kakimu sampai 2 mata kaki. Inilah dia perintah. Saya berhenti sampai situ karena berikutnya adalah tayamum. Di awal ayat jelas sekali bahwasanya Allah tujukan ayat ini untuk orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka cuci wajahmu dengan sempurna. Kedua tanganmu sampai siku. Dan usap kepalamu. Usap kepalamu. Bukan cuma ubun-ubun, bukan cuma telinga ujung. Usap kepalamu. Baru setelah itu kemudian, dan usaplah, cucilah kedua kakimu sampai 2 mata kaki. Sekarang, mari kita pelajari tentang tata cara wudhu yang benar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi dari sahabat
Utsman bin Affan. Diceritakan oleh Maula Utsman bin Affan, namanya Humran, Maula Utsman bin Affan. Ketika Utsman meminta kepada Humran, diambilkan air untuk berwudu. Maka Utsman mulai berwudu. Saya bacakan hadisnya. Ketika Rasulullah SAW berwudu. Bagaimana cara wudunya? Pertama, faghasala kaffaihi thalatha marrat. Mencuci kedua tangannya 3 kali. Anggap Bapak Ibu mau berwudu. Kita sekarang lebih mudah. Kalau zaman dahulu rata-rata belum ada pancuran. Yang ada dari kolam, dari pakai gayung, atau dari kolam langsung, silahkan. Ini bagaimana sekarang? Bapak Ibu saya yakin rumah-rumahnya sudah modern semua. Pakai shower. Atau ada keran yang langsung ngocor. Tempat-tempat wudu sekarang rata-rata keran semua. Anggap di depan saya ada keran, mengucur air. Maka mulai pertama, pas mau wudu, bismillah. Kemudian, cuci tangan kanan dan tangan kiri. Pertama, tangan kanan, cuci dengan tangan kiri. Gosok-gosok, dibaliknya digosok-gosok. Terus sempurna, betul-betul sampai bersih. Kemudian yang kiri, gosok-gosok, dalamnya digosok-gosok. Sempurna. Ini tidak disebut dalam Al-Quran, tapi Rasul melakukan sunnahnya. Tangan dulu sempurna. Supaya semua najis yang melekat di tangan sudah hilang dulu. Baru setelah itu, setelah mencuci tangan 3 kali, kemudian summa tamadmada wastansyak wastansar. Kemudian beliau mengambil air untuk berkumur-kumur. Yakni ambil air, kemudian mulut nyedot untuk kumur-kumur, hidung menyedot untuk mengambil air. Ini namanya istinsyak. Kemudian istinsar. Yakni apa? Hasil sedotan hidung itu disemprot. Kenceng-kenceng. Jadi ambil air, mulutnya ngambil, hidungnya juga ikut ngambil. Boleh nggak dengan satu tangan? Boleh. Orang Arab tangannya besar. Kalau kita cukup bisa satu tangan. Ambil untuk kumur-kumur, hidungnya juga nyedot. Setelah itu, buang, lalu dihembuskan. Lakukan 3 kali. Salasa marrat. Sungguh-sungguh. Mengambil air, berkumur-kumur, kemudian setelah berbarengan dengan itu, hidung menghirup, lalu disemprotkan, dihembuskan 3 kali dengan sempurna. Summa ghasala wajhahu salasa marrat. Setelah itu mencuci wajahnya 3 kali, sempurna. Betul-betul sempurna wajahnya dicuci. Afwan, benar-benar ini diusap, ini kena telinga di bagian sini, sampai di sini, sampai tadi. Kalau janggutnya ada digosok-gosok. Ambil air, semprotkan. Yang janggutnya nggak ada, ya sudah sekali. Jangan cuma begini. Karena banyak yang seperti itu. Boleh jadi ini nggak kena, ini nggak kena, ini nggak kena, ini nggak kena. Nggak sempurna wudunya, nggak bakal sah sholatnya. 3 kali sempurna. Kemudian setelah itu membasuh tangan. Setelah itu kemudian apa? Summa kemudian ghasala yadayhi yumna ila mirfaq thalatha marrat. Setelah itu mencuci tangannya yang kanan sampai siku 3 kali. Bagaimana caranya? Gosok-gosok, selat-selati. Bagaimana Ustaz dengan jari kelingking? Boleh. Gimana 5 jari sekaligus? Boleh. Yang penting selat-selatinya kena. Terus gerakan air sampai ke siku. Terus sampai ke tengah-tengah lengan. Gosok bagian luarnya, luar dalam. 1 kali. Ulangi lagi. Silakan. Mau dimulai dari bagian luar, kemudian dari bagian dalamnya begini, atau dari bagian luar, digosok sini. Yang penting kena betul-betul, sempurna. Tidak ada yang kering sama sekali. 3 kali sempurna. Kemudian apa? Setelah itu, summa ghasala, kemudian membasuhnya. Yang mana? Yusra, yang kiri, misla zalik, seperti yang kanan, salasa marrat, 3 kali. Yang kiri, terus
Ininya betul-betul harus nih. Nggak boleh ini menutup. Jadi siku itu harus kena Bapak Ibu. Sampai siku. Sempurna di sini. Melampaui siku. Jangan cuma segini. Maaf, kadang ada orang-orang yang bekerja di kantor, ini tangannya cuma sampai sini. Sikunya nggak kena. Seperti ini. Tidak sah. Karena ayat mengatakan, ilal marafiq. Sampai kedua siku. Jadi betul-betul siku itu kena. Sempurna. Jangan sampai celaka nanti wudunya nggak sempurna. Setelah itu sempurna, kemudian Rasulullah SAW summa ghasala, kemudian setelah itu Rasulullah bukan mencuci, tetapi summa yasra, mengusap, hamsaha ra'sah, yakni Rasulullah mengusap kepalanya cuman satu kali. Mengusap kepala cuman satu kali. Bagaimana cara mengusap kepala itu nanti saya akan tunjukkan. Yakni saat itu Rasulullah SAW setelah mengusap kepalanya satu kali, kemudian beliau summa ghasala rijla yumna thalatha marrat ilal ka'bain. Mencuci kaki yang kanan 3 kali sampai kedua mata kaki. Anggap ini kaki seperti biasa, selat-selati. Pakai kelingking boleh, pakai jari pun boleh. Kenapa pakai kelingking disunahkan? Karena posisinya kelingking itu kecil, sehingga bisa betul-betul menyelat-nyelati jari-jari kaki yang lebih rapat lagi. Beda dengan jari kanan, gampang dibuka, jari kaki susah, maka harus diselati. Apakah harus kelingking? Tidak. Boleh dengan yang lain. Dengan jempol pun nggak ada masalah. Terus sampai kedua mata kaki. Naikkan sedikit sampai kira-kira separuh betis, boleh. Yang kanan 3 kali, kemudian lakukan itu, yang kiri pun salasa marrat mithla dzalik, 3 kali seperti itu. Jangan kanan kiri, sempurnakan dulu yang kanan 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Sempurna. Di dalam beberapa hadis yang lain berkaitan dengan mengusap kepala, disunahkan mengusap kepala boleh 1 kali, yakni dengan cara diusap ke belakang, lalu usap telinga. 1 kali boleh. Atau cara yang lebih sempurna lagi bagi laki-laki, usap ke belakang, sampai ke tengkuk, tarik kembali ke depan, sampai ke bagian batas yang ditumbuhi oleh rambut, lalu ujung-ujung dari jari telunjuk masuk ke dalam telinga. Dibersihkan, sampai kelipatan telinga. Bersamaan. Lalu jari ibu jari mengusap bagian paling luar telinga. 1 kali. 1 kali. Sempurna. Saya ulang dari awal. Bismillah. Cuci tangan. Kanan. Sempurna bersih. Kiri. Sempurna bersih. Pastikan sudah bersih. Tidak ada najis sama sekali. Tidak ada kotoran apa-apa. Baru kemudian ambil air. Mulut berkumur-kumur untuk nyedot, untuk kumur-kumur. Hidung naikkan. Untuk dihembuskan. Lakukan 3 kali. Kumur-kumur, menaikkan air ke hidung, lakukan 3 kali. Setelah itu sempurna, ambil air, cuci wajah 3 kali. Satu kali. Ambil lagi. Atau boleh dengan ini, ibu jari. Atau boleh digosok. 2 kali. 3 kali sempurna. Setelah itu, cuci tangan yang kanan sampai siku. Satu kali. Ambil air lagi, gosok lagi. Terus sampai ke siku. 2 kali, 3 kali lakukan. Sempurna, yang kiri demikian. Sama seperti yang kanan. Sampai di batas melebihi siku. Boleh seperti ini, air diambil, taruhkan, gosok-gosok, bagian dalam disapu, bagian luar, gosok-gosok, terus disapu ke sini. Sehingga sempurna 1 kali. Atau begini boleh, gerakan seperti ini, sampai ke siku, kembalikan bagian dalam, betul-betul digosok. Yang penting dari ujung jari sampai batas melebihi siku, terkena air seluruhnya. 3 kali, sempurna. Lalu mengusap kepala. Ambil air, wamsahu, diusap, dibuang airnya.
dibuang airnya, gerakan tangan-tangan jarinya dibuka, usapkan dari mulai pangkal rambut di sini, ujung rambut di sini, gerakan semuanya, set, sampai tengkuk, sampai batas akhir di tumbi rambut, tarik lagi ke depan. Sampai selesai, lalu ujung jari telunjuk masuk ke telinga. Lalu ibu jari mengusap bagian telinga. 1 kali. Tidak seperti kebanyakan yang dilakukan umat Islam di negara kita. Ambil air, lalu sama sekali. Demi Allah itu nggak ada dalilnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan periksa hadis-hadis, nggak ketemu seperti itu. Tapi memang ini sudah menjadi kebiasaan di negara kita. Ingat perintah Rasul, asbighil wudu. Perintah Allah, sempurnakan wudu. Setelah kepala sekali cukup, kaki yang kanan. Sama seperti tangan, selat-selati ujung-ujung kakinya, sampai pangkal-pangkal, sampai kemudian buku-buku antar jari-jari kaki, sempurna sampai di atas mata kaki. Boleh sampai setengahnya betis, tapi nggak perlu sampai ke lutut. Terlalu berlebihan. Setelah itu sempurna 1 kali, 2 kali, 3 kali, kemudian lakukan yang kiri demikian. Itulah cara wudhu yang sempurna. Nah, setelah itu kemudian berdoa. Kemudian berdoa. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ahadim minkum yatawadda tsumma asbighil wudu." Siapa di antara kamu yang berwudu lalu menyempurnakan sebaik-baiknya wudunya. Summa qal, setelah itu berdoa. Jadi setelah wudu, keluar dari tempat wudu, sempurna menghadap kiblat, kemudian berdoa. Boleh angkat tangan, boleh. Silakan angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka siapa yang telah mengucapkan ini dengan baik, boleh ditambahkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Maka hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi boleh. Adapun dalam riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari cuman sampai lafaz asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ cukup, boleh, halal. Tambahkan Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Silahkan. Setelah itu sempurna Anda baca, apa kata Rasul? Futihat abwabul jannata samaniyah. Allah akan bukakan pintu-pintu surga yang 8. Yadkhuluha min ayyi sya'. Seseorang yang telah berwudu dengan sempurna di dunia dipersilahkan memasuki surga itu melalui 8 pintu yang mana saja yang mereka inginkan. Bapak Ibu mau masuk surga lewat pintu mana? Dipersilahkan. Subhanallah. Dipersilahkan. Apa syaratnya? Asbighil wudu. Sempurnakanlah wudu. Sempurnakanlah wudu. Inilah dia, saudaraku sekalian. Atau boleh juga kita ada doa yang lain yang dinukil dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab Al-Kubra. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan. Boleh. Tetapi yang paling roji hadisnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dibuka pintu surga yang mana engkau hendak masuki, dipersilahkan. 8 pintu boleh Anda masuki. Syaratnya wudu sempurna. Bapak Ibu, sempurnakan wudu. Para orang tua wajib perhatikan wudu Anda masing-masing. Dan perhatikan anak-anak kita ketika berwudu. Sudahkah wudunya sempurna? Barangkali di antara orang tua belum sempurna, mari perbaiki wudu kita. Apabila sudah sempurna, dengan dalil-dalil ini tambah yakin. Lihat anak-anak kita. Sudahkah mereka berwudu dengan sempurna? Sudahkah berwudu dengan sempurna? Inilah yang harus dilakukan dan harus diperhatikan. Nah, kalau sudah dilakukan itu sempurna, maka poin ke-16. Sholat 2 rakaat setelah berwudu.
Seperti yang saya uraikan tadi, yakni Bilal bin Rabah masuk surga. Salah satu amalnya apa ditanya oleh Rasul? Senantiasa menyempurnakan wudunya, kemudian tidak bicara apa-apa setelah itu, sholat 2 rakaat sekhusyuk mungkin. Tidak ada yang diharapkan kecuali mengharapkan ridha Allah. Maka mendapatkan jaminan surga. Inilah yang disebutkan man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, summa shalla rakaatain, kemudian dia salat 2 rakaat, la yashu fihima ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Di mana saat itu dia tidak lalai dalam salatnya, di dalam hatinya betul-betul khusyuk karena Allah, maka Allah akan ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adapun dalam hadis riwayat Imam Muslim dengan lafaz mamin muslim yatawaddo fayuhsinul wudu. Siapa saja seorang muslim yang berwudu dan membaguskan wudunya, summa yaqumu, kemudian dia berdiri, fayusalli raka'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi, lalu dia salat sekhusyuk mungkin, berdiri tegak menghadap kiblat, betul-betul dengan ikhlas, ikhlas menghadapkan wajahnya, dan ikhlas menghadapkan hatinya semata-mata karena Allah. Pada salat 2 rakaat itu, maka illa wajabat lahul jannah, wajib dia masuk surga. Allahu Akbar. Wudu. Sering umat Islam mengabaikan wudunya. Sering umat Islam tidak menjaga wudu. Mari Bapak Ibu, dengan poin ke-13 yang kita pelajari ini, sempurnakan wudu. Jaga wudu kita. Jangan sampai wudu kita asal-asalan. Karena Allah perintahkan kita wudu dengan baik, dan demikian pula Rasulullah SAW perintahkan kepada kita untuk senantiasa berwudu dengan baik. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada sore hari ini berkaitan bab ke-13, yakni menyempurnakan wudu. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Ahmad. Silakan untuk kita lanjutkan sesi tanya jawab. Baik Pak Ustaz, tadi kita sudah membahas tentang menjaga wudhu, ya, yaitu berwudhu secara sempurna. Jadi bukan hanya berwudhu batal kemudian wudhu lagi, batal wudhu lagi. Ya, meskipun tadi juga Pak Ustaz sampaikan Bilal mempertahankan wudhu di saat dia batal, dia akan berwudhu kembali. Tapi yang dimaksud kita menjaga wudhu kali ini yaitu berwudhu secara sempurna. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz. Jemaah kita kebetulan juga banyak yang perempuan. Untuk teknik berwudu yang Pak Ustadz sampaikan tadi, untuk perempuan bagaimana Pak Ustadz? Terutama nih untuk mengusap rambut yang ada kunciran rambutnya, terus kemudian pada saat berkerudung, mungkin membuka lengan sampai siku, mengangkat lengan baju sampai siku, gitu. Gimana Pak Ustadz? Silakan. Pada prinsipnya, ketika Rasul tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, cara wudhu, ya mengikuti contoh Rasul. Cara mandi, ikuti contoh Rasul. Cara tayamum, ikuti contoh Rasul. Cara sholat, gerakan sholat, ikuti contoh Rasul. Hanya dalam keadaan tertentu, seorang wanita yang dikuncir. Nggak mungkin ketika wudhu di sini ditarik, nggak bisa kuncirannya. Maka tadi, 1 kali pun cukup. Ambil air, buang airnya, usap dari depan sampai ke belakang. Jadi di luar kuncirannya yang ketarik, lalu nggak perlu dikembalikan lagi. Langsung telunjuknya membersihkan bagian telinga, mengusap telinga bagian dalam, ibu jarinya mengusap bagian luar. Cukup 1 kali saja. Ambil air, kalau laki-laki ambil air, gerakan ke belakang, sampai tengkuk, kembalikan ke depan, lalu begini, usapkan bagian dalam dengan ujung jari telunjuk, dan usap bagian luar dengan ujung jempol. Tapi bagi wanita, ambil air, buang, sekali, langsung ke telinga, langsung bagian dalamnya dengan telunjuk, bagian luarnya dengan ibu jari. Sah, halal, karena boleh sekali. Sunnahnya 3 kali, tapi wanita boleh, sunnahnya adalah ke depan sampai belakang, balikin lagi. Tapi sekali hanya ke belakang, itu pun sah. Bagi keadaan wanita yang tidak memungkinkan harus ditarik, yang rambutnya panjang dan seterusnya, atau dengan isyarat saja. Kalau laki-laki betul-betul begini, kembalikan, rambutnya bisa awut-awutan, ngacak, nggak ada masalah, tinggal disisir lagi.
Bagaimana kalau wanita betul-betul begini, saat mengusap kembali, cukup aja bagian diusap luarnya. Nggak usah begini lagi, tapi cukup begini. Nah, sehingga apa? Rambutnya yang panjang tidak mungkin akan menjadi aurat. Bagaimana jika seorang wanita memakai jilbab? Bagaimana jika lutut lengannya tertutup? Kalau di tempat terbuka, maka membuka ini aurat. Ini dalam keadaan rukhsah. Rasul saja yang laki-laki, beliau tidak melepas sorban. Usap bagian atas. Itu rukhsahnya. Demikian pula wanita. Pada saat pakai jilbab, nggak usah diambil air, kemudian di rambut, usap di rambut, buka sedikit jilbabnya, dikorek-korek rambutnya, lalu buka sedikit jilbabnya dari bawah, cari ambil kupingnya, nggak usah. Bagaimana? Saat kumur-kumur, biasa. Mencuci tangan, biasa. Cuci wajah, biasa. Karena Anda sedang pakai jilbab dan kaifiatnya di wudu saat di situ ada laki-laki yang melihat tempat wudu terbuka, nggak boleh memperlihatkan aurat, maka cukup ambil air sedikit, buang airnya, usap bagian ujung di sini, ubun-ubun. Sekali sudah. Rasul melakukan itu. Bagaimana kaki Ustadz? Nggak usah dibuka kaos kaki Anda. Nggak usah dibuka sepatu Anda. Setelah itu semuanya beres, usap bagian atas. Ini kaki misalkan, ini kaki kanan, kaki kiri, usap bagian atas satu kali, nggak perlu dicuci. Ini rukhsah. Kapan? Ketika kita dalam safar atau ketika ada ikhtilat tempat wudhu laki-laki perempuan terpisah tapi terbuka. Tapi kalau ibu wudhunya di tempat wanita yang tertutup wanita, sempurna itu lebih baik. Bagaimana ketika lengan tidak boleh diusap? Sudah, bagian tangan yang bisa dicuci saja. Lalu usap saja atasnya. Sah insya Allah. Seperti itulah yang dilakukan Rasul. Berbeda kalau Rasul itu ketika pakai surban, laki-laki tetap tangannya diusap. Meskipun surbannya nggak dibuka begini, tapi Rasulullah karena surbannya lebar, ambil air, beliau gosok. Kenapa? Bagi laki-laki tentu tidak menjadi aurat. Bagi wanita, nggak boleh memperlihatkan aurat di saat di tempat terbuka. Maka jilbab tetap dipakai, baju tetap menutup sampai ke pergelangan, dan kaki harus tertutup karena kaki semuanya adalah aurat. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Pak Ustaz, tadi juga dikatakan di awal bahwa pada saat kita berwudu dengan membasuh wajah, maka keluar dari wajah itu seluruh kesalahan yang ia lihat dengan matanya bersama air tersebut. Nah, bagaimana Pak Ustaz setelah berwudu itu kita mengeringkannya, misalnya mengeringkan dengan handuk dan selain dan sepertinya itu Pak Ustaz. Baik. Para ulama berbeda pendapat tentang mengeringkan. Kalau kita membaca dalilnya sampai tetes air yang terakhir, seakan-akan air itu dibiarkan menetes. Tidak dikeringkan. Tetapi bukan berarti apabila diusap dengan handuk sampai kering, berarti nggak ada bekas wudhu. Tidak. Maka kalau Anda mampu tidak dikeringkan, bagus. Tapi ada efek, Pak. Boleh jadi Rasulullah di daerah Madinah, itu subhanallah, silakan Bapak wudhu di luar. Nggak lama, nggak sampai setengah menit kering. Karena faktor kelembaban dan cuaca di sana. Apalagi ketika begitu panas. Subhanallah, cepat sekali kering. Kering, betul-betul kering. Tanpa dilap. Cuaca di kita bagaimana? Dalam hal ini, jika Anda tidak mau ngelap, bagus. Yang terpenting bukan masalah dilap pakai handuk atau dibiarkan kering sendiri. Yang paling utama adalah membaguskan wudhu Anda. Andai kata Anda merasa dengan dihandukkan itu lebih baik, sebab apa? Mohon maaf. Kita wudhu nggak mungkin sedikit airnya seperti Rasul. Airnya itu kadang-kadang kuyup. Anda nggak lap, langsung pergi ke masjid, wanita langsung pakai mukena, cepat mukenanya cepat bau, rusak, dan seterusnya. Di saat kita lagi sholat, ada air bekas-bekas wudhu ngalir, gatal, dan seterusnya, khusyuknya hilang. Maka telah sepakat ulama, apakah ketika mengelap dengan handuk menyebabkan wudhunya tidak sempurna? Tidak sama sekali. Wudhu sempurna tetap. Tapi mengurangi. Apanya mengurangi? Itu tadi pengguguran dosanya. Sebab dia tidak sampai ke tetes terakhir, langsung dilap kering. Tapi intinya sekali lagi, lihat keadaan.
Bapak Ibu mau ngelap dengan handuk, silakan. Kalau Rasul setelah mandi, Rasul pernah diberikan kain oleh handuk oleh Ummu Salamah, Rasulullah menolak. Rasul tidak mau pakai. Kemudian beliau sekak pakai tangan beliau. Begini, disekak, dibuang seperti itu. Silakan jika Anda mampu. Jika ternyata di seka itu masih ada air, membuat kehusuan sholat terganggu, silakan Bapak Ibu praktekkan. Di negara kita yang kelembabannya nggak seperti di sana, yang keringnya tidak seperti di sana. Yang begitu cepat di sana itu kering. Di sini kita wudhu kadang-kadang 2 menit, 5 menit, kalau nggak dilap masih ada sisa air. Netes, pada saat kita sholat, ada air yang netes, ada ini. Pasti kadang-kadang ada gatalnya, ada ininya, dan seterusnya mengganggu. Akhirnya sholat Anda kehuasannya terganggu karena bekas air wudhu, lebih baik dilap. Yang terpenting di sini, baguskan wudhu, sempurnakan wudhu. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, tadi juga disampaikan bahwa sebaiknya kita berhemat untuk berwudhu. Nah, ini kalau di negara kita ini kan kadang berwudhu pakai air keran, Pak Ustaz. Jadi kita tampung, kemudian kita usap bagian-bagian yang wajib untuk wudhu. Nah, apakah ini setelah ditampung di genggaman, kerannya mesti dimatikan atau biarkan menyala, itu bagaimana, Pak Ustaz? Kalau memang Anda tidak repot dan pada saat itu nyalakan, tampung, setelah tampung matikan, sebetulnya nggak harus seperti itu. Maaf, bukan kita mau menghambur-hamburkan air. Kalau begitu, buka keran nggak usah kenceng-kenceng. Sebab ada orang buka keran, kencengnya luar biasa. Nggak, sudah, secukupnya saja. Kapan boleh dibuka kenceng? Di saat mencuci kaki. Agak kenceng, karena mungkin harus banyak yang lebih terkena. Nggak ada masalah. Tapi jangan terlalu kenceng. Akhirnya di sini berhemat, bukan berarti harus seperti Rasul. Beliau pakai 2 mud, ya 2 mud. Sulit kita berwudu seperti itu, Pak. Sulit kita bisa berwudu seperti itu. Jadi yang terpenting bagi kita di sini, hemat itu tidak berlebih-lebihan, tidak menghambur-hamburkan, tidak mubazir. Buka saja kecil. Buka saja kecil. Teruskan selesai wudu. Insya Allah itu tidak termasuk yang menghambur-hamburkan. Dan ingat, di zaman Rasul, air itu luar biasa susah. Zaman sekarang silakan Bapak kalau ke Mekah. Bagaimana air di sana? Sudah terjamin. Bukan berarti lantas kita menghambur-hamburkan. Tidak. Tetap berhebat. Yang penting tidak terlalu sampai ditutup kerannya. Ambil, buka lagi. Lalu buka lagi keran. Buka lagi. Tampung, setelah itu tutup lagi. Tentu ini terlalu berlebihan juga. Tapi jika Anda sudah terbiasa, nggak repot, silahkan. Tapi jika tetap terbuka, asal kecil alirannya, sekedar bisa untuk berwudu segera, berapa lama kita wudu? Paling 1 menit, silahkan. Insya Allah yang seperti itu nggak perlu terlalu dipermasalahkan. Lihat kita lebih nyaman yang mana. Kalau Anda bisa menutup, berarti Anda betul-betul prepare, ingin sehemat mungkin. Semoga itu upaya mengikuti contoh Rasul. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan, Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, ini mungkin ada yang menganggap bahwa kaitannya menjaga wudhu itu selalu dalam kondisi berwudhu, Pak Ustaz. Ini ada pertanyaan, kalau seandainya terbiasa berwudhu setiap hari, ya, kemudian pada perempuan nih Pak Ustaz, waktu haid itu dia tetap berwudhu, bagaimana? Inilah pemahaman yang keliru. Rasulullah SAW ketika bertanya kepada Bilal, Bilal nggak ngomong saya selalu wudhu tiap batal, enggak. Pemahaman batal harus wudhu, batal harus wudhu. Berarti Anda memberatkan. Memberatkan diri sendiri. Ingat, wudhu itu cuma satu, ketika mau sholat. Hanya itu. Ada beberapa sunnah wudhu. Kapan Rasulullah berwudhu? Ketika beliau berhubungan suami istri, lalu beliau tidak langsung mandi janabah, beliau awali dengan wudhu. Ketika beliau mau tidur, beliau awali juga dengan wudhu. Ketika seseorang telah menyolatkan jenazah, mengandikan jenazah, setelah itu disunahkan pula untuk berwudhu. Silahkan yang seperti itu. Membaca Quran, silahkan berwudhu. Tapi tidak ada dalil perintah tegas dari Rasul, harus jaga wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Bagaimana mungkin akan menyulitkan seperti itu? Dan nggak mungkin Rasul melakukan itu. Tidak pernah ada dalilnya Rasul melakukan itu.
Bahkan yang sahih diceritakan dalam riwayat Imam Muslim, Rasul berzikir dalam keadaan apapun, hatta ketika beliau sedang berjunub, hatta ketika beliau sedang berhadas. Maksudnya sudah tidak batal wudhu, beliau keluar angin atau baru buang air kecil atau buang air besar, kemudian beliau tanpa wudhu, beliau tetap berzikir. Ini sebuah riwayat yang sangat jelas dan tidak mungkin Bilal selalu wudhu. Batal wudhu, batal wudhu. Bukankah Bilal sering mengikuti perjalanan dengan Rasul? Bukankah Bilal sering sekali bepergian dalam rangka berperang? Mungkinkah batal lalu dalam peperangan, dalam suasana sulit, dalam perjalanan yang belum ketemu wudhu, beliau akan menjaga wudhunya? Nah, di sini tidak ada dalil itu. Jadi, makna yang rojih dari kalangan ulama adalah bukan selalu menjaga wudhu tiap batal wudhu, tetapi menjaga kesempurnaan wudhu setiap wudhu. Ini makna yang paling tepat pertama. Adapun ada orang yang tidak menyulitkan, setiap batalmu berwudu silahkan, tapi jangan menganggap ini perintah Rasul. Jangan menganggap ini perintah Rasul. Ingat tadi Bilal tadi. Lalu bagaimana wanita haid? Wanita haid wudu untuk apa? Anda mandi sekalipun, Anda masih keluar haid, masih kotor. Wanita nifas wudu untuk apa? Sepanjang masih nifas, Anda keluar haid, masih kotor. Jadi Anda haid lalu berwudu. Lalu untuk apa wudunya? Subhanallah. Jangan memberatkan. Islam tidak berat. Allah sendiri yang berfirman di surat atau surat Al-Hajj, surat 22 ayat 78. Di ayat terakhir. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Allah perintahkan kita untuk berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Huwajtabakum. Allah telah memilih untukmu dan untukmu adalah agamamu. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah telah memberikan nama kamu itu muslim sejak zaman dahulu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan untukmu di dalam ajaran agama ini sesuatu yang sukar. Allah nggak bikin agama susah. Wudu tiap batal, wudu tiap batal. Anda menyusahkan diri. Yang mau berwudu kayak itu silakan, tapi jangan menganggap ini lebih afdol. Wanita batal harus wudu, padahal lagi haid. Bagaimana akan sah wudunya sementara dia lagi haid? Bukankah orang haid sucinya adalah harus dengan mandi janabah? Demikian, wallahu a'lam. Jadi lebih kepada apa menjaga wudhu itu? Menjaga kesempurnaan wudhu. Ingat, tidak memberat-beratkan. Wallahu a'lam. Demikian. Silakan. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Ini mungkin juga berkaitan dengan pertanyaan yang berikutnya Pak Ustaz. Ini tentang sebelum tidur berwudu, kemudian buang angin, perlu berwudu lagi atau tidak gitu Pak Ustaz? Nggak perlu memberatkan diri, kecuali Anda mau sholat. Anda sudah berwudu, habis sholat isya, mau tidur, katakanlah jam 8:30. Pada saat tidur, kemudian buang angin. Apakah harus wudu lagi? Nggak ada perintahnya mau tidur harus wudu. Nggak ada dalilnya. Mau tidur harus wudu, tidak ada dalilnya. Ketika Anda berdoa mau tidur, Anda baca Quran mau tidur, dalam arti kata baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, awali dengan ayat kursi, atau surat Al-Mulk, tidak ada kewajiban harus wudu. Tetapi memang para ulama mengatakan yang lebih utama, andai kata mau membaca Quran, sebaiknya berwudu. Tapi kan tadi nggak mau baca Quran, Anda mau tidur, ya nggak perlu wudu lagi. Intinya, Islam tidak susah, Islam tidak berat, Islam itu ringan. Jangan diperingan, jangan diberatkan. Sesuai aturan, ada kadarnya. Wudu itu adalah untuk sholat, untuk tawaf. Dan Rasul beberapa keadaan tertentu perintahkan wudu. Seperti tadi, Rasulullah SAW mau tidur wudu. Batal, nggak usah wudu lagi. Rasulullah perintahkan apabila harus mengurus jenazah berwudu. Rasul perintahkan jika seorang suami mau mengulangi hubungan suami istri, sebelum mengulangi yang kedua, hendaklah berwudu. Atau seorang suami berhubungan suami istri, belum mandi janabah, maka hendaklah dia wudu. Itulah yang disunahkan oleh Rasul. Tapi tidak setiap batal wudu, Nah, ini yang tidak ada dalilnya perintah yang tegas seperti itu. Andai kata Anda tidak berat, ya silakan saja. Tapi ingat sekali lagi,
Jangan Anda memberat-beratkan. Islam tidak berat, tapi Islam tidak boleh diperingan. Demikian, wallahu a'lam. Seperti tadi, surat 22, surat Al-Hajj ayat terakhir. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan untukmu agama itu sesuatu yang memberatkan kamu, sesuatu yang menyulitkan. Tidak, Allah tidak. Bahkan Allah lebih banyak memberikan keringanan. Di surat 4 ayat 28. Yuridullah ayyukhaffifa ankum. Khuliqal insanu dha'ifa. Allah menghendaki supaya kamu diberi keringanan. Karena manusia itu lemah. Maka ada keringanan, tidak ada perintah dan diperbolehkannya seseorang tanpa berwudu, meskipun mau tidur atau dalam keadaan apapun, sepanjang dia nggak mau sholat, nggak baca Quran, nggak berzikir, maka tidak mengapa tidak berwudu. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, jazakallah khairan Pak Ustaz. Mungkin pemahaman konsep tadi ya Pak Ustaz ya, menjaga wudhu itu bukan berarti selalu dalam keadaan berwudhu, Bukan selalu dalam keadaan wudhu, tetapi menjaga wudhunya sempurna. Baik. Jangan sampai wudhunya nggak dijaga. Seperti jaga sholat. Kira-kira gimana menjaga sholat? Kan kata Rasulullah, jaga sholat. Allah katakan apa? Hafidhu ala sholat. Jaga sholat Anda. Sholat terus? Enggak. Berarti apa? Tiap waktu sholat fardu tiba, jaga baik-baik. Awal waktu, tumaknina, laki-laki berjamaah, jaga sholat qobliyahnya, jaga sholat ba'diyahnya, zikirnya, doanya. Itu yang dimaksud jaga. Menjaga wudhu. Enggak selalu batal wudhu. Tidak. Demikian Allah. Sebab apa tadi? Ayatnya jelas, surat 5 ayat ke-6. Bahwasanya Allah perintah wudhu itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Hai orang beriman, jika kamu mau sholat. Sudah jelas. Jangan sampai kita memberatkan ayat yang memang Allah sudah tetapkan. Demikian. Wallahu a'lam. Jadi itu persepsinya. Ada yang mengatakan yang namanya jaga wudhu berarti batal harus wudhu. Batal harus wudhu. Bayangkan jika Bapak lagi terkena penyakit diare. Bayangkan jika Bapak sedang bekerja di kantor, Ibu sedang ada acara di luar dan seterusnya, batal harus wudhu. Sesuatu yang menyulitkan, padahal Allah memberikan keringanan kepada kita. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak Ustaz. Kalau seandainya kita berwudhu untuk sholat zuhur, kemudian sampai tiba waktu asar atau maghrib, itu kita wudhu kita masih ada, apakah lebih utama kita berwudhu kembali atau tetap memakai wudhu yang lama, Ustaz? Katakanlah jam 11:30 Anda mandi, bersih-bersih dan sedang saum. Alhamdulillah, biasanya saum berarti nggak banyak makanan masuk kan? Kemudian apa? Dia juga tidak ingin buang air kecil. Qadarullah nggak batal. Asar nggak batal. Lanjut sholat asar. Maghrib nggak batal. Lanjut sholat maghrib. Isya nggak batal, lanjut sholat isya. Silakan. Berbeda dengan tayamum. Tayamum itu jika ada air gugur, maka harus wudhu. Tapi jika nggak ada air, kita punya tayamum, nggak batal tayamumnya, nggak usah tayamum lagi, sama seperti wudhu. Kecuali tadi tiba-tiba ada air, nggak boleh. Bapak tadi tayamum di sholat duhur karena di safar nggak ketemu air. Kemudian sampai di rumah, Bapak mau sholat asar. Ada air pastinya di rumah. Saya belum batal tadi, kan tayamum. Nggak boleh, karena air membatalkan. Anda wajib wudhu lagi. Tapi Anda berwudhu. Duhur wudhu, asar nggak batal. Yakin nggak batal. Lakukan sholat. Sampai maghrib nggak batal, lakukan sholat. Sampai isya nggak batal, lakukan sholat. Sampai subuh nggak batal, nggak mungkin karena Anda tertidur. Dan nggak mungkin sepanjang dari duhur sampai subuh nggak buang air kecil, nggak mungkin. Jadi intinya wudhu itu sepanjang Anda tidak batal, maka boleh dipakai sholat berkali-kali. Sampai berapa sholat? Tidak satu sholat untuk satu wudhu untuk satu sholat, tidak. Sepanjang tadi Anda yakin dan tidak ada keraguan, plus Anda tidak menahan dari buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Anda betul-betul nyaman, silahkan lakukan. Demikian, wallahu a'lam. Sama juga dengan tayamum, bedanya apa? Jika ada air, maka tayamum otomatis sudah gugur. Wajib berwudu. Demikian, wallahu a'lam.
Nah, Pak Ustadz, berarti ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Egi bahwa sedang safar tayamum walaupun ada air itu berarti tidak sah Oh, tayamumnya. kalau ada air, yang namanya tayamum itu sepanjang tidak ada air. Bukan karena Silakan safarnya, nanti Pak periksa. Ustadz. Ya, Bukan karena bukan safarnya. karena bukan karena safarnya. Coba perhatikan baik-baik. Nanti Bapak Ibu bisa lihat surat 5 ayat 6 bagian tengah sampai ke akhir. Surat 4 ayat 43 bagian tengah sama akhir. Wa man kana minkum maridan au ja'at minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'a. Barang siapa yang dalam keadaan safar atau sakit atau telah buang air besar. Baul maksudnya buang air ke kakus, ke WC. Kemudian apa? Tidak dapat air. Nah, itu tayamum. Boleh tidak dapat air. Falam tajidu ma'a. Dan mereka tidak mendapati air. Kamu tidak dapat air. Silakan periksa kembali surat 5 ayat 6 bagian tengah sampai akhir, surat 4 surat An-Nisa ayat 43 dari tengah sampai bagian akhir. Syarat tayamum itu bukan lagi safar. Anda lagi safar atau Anda sakit atau kalau lagi safar Anda tidak ketemu air. Anda buang air besar, buang air kecil, Anda tidak ketemu air. Tapi kalau Anda sakit meskipun ada air, nggak apa-apa tayamum. Tapi kalau tidak sakit, nggak boleh tayamum selagi masih ada air. Ingat, nggak ada safar itu kemudian gugur kewajiban berwudu ketika lagi safar. Sepanjang masih ada air. Berbeda kalau keadaan tidak memungkinkan. Kalau Anda sepanjang safar di kapal laut, airnya banyak, wudu. Tapi Anda sedang safar di pesawat terbang, air sangat terbatas. Dan di toilet, air bukan untuk berwudu. Maka yang terbaik telah sepakat jumhur ulama, bertayamum. Karena kalau Anda berwudu di toiletnya pesawat, itu lebih banyak madorotnya. Air bisa jadi nanti kemana-mana. Tempat yang sangat sempit dan sangat sulit untuk kita bisa sempurna. Apalagi kalau nanti air tercurah ke bawah, ingat di bawah itu banyak elektrik pesawat yang seterusnya. Maka sebaiknya nggak perlu kita berwudu, cukuplah bertayamum. Meskipun ada sebagian ustadz yang mengatakan, sedia saja air sedikit satu di WC, meskipun hanya satu botol itu bisa. Betul bisa. Tapi ingat, ini dalam safar yang Anda tidak mendapatkan air yang cukup untuk berwudu satu pesawat. Gimana caranya coba? Madorotnya lebih banyak. Belum tentu orang bisa wudu dengan sempurna meskipun airnya cuma sedikit. Nanti kalau ternyata pada kering nggak kelihatan, mendingan dengan tayamum. Tapi jika Anda mampu betul-betul di toiletnya pesawat berwudu dengan sempurna, silahkan. Asal yakin wudu Anda bisa sempurna dengan air yang sedikit. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, Pak Ustadz. Ini masih ada yang penasaran Pak Ustadz tentang hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Umar yang mengatakan barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti, lalu ketika ia bangun niscaya malaikat itu akan berucap, ya Allah ampunilah hambamu si fulan ini karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. Pak Ustadz. Nah ini tadi bagaimana? Wallahu a'lam, terus terang saya belum mengetahui hadis itu sahih atau tidak. Saya akan periksa hadisnya, jika memang benar ada, amalkan. Jika tidak ada, jika dalilnya tidak sahih, tidak perlu kita amalkan. Insya Allah saya akan mencoba mencari sumbernya, apakah hadis itu sahih atau tidak. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya, apabila saya sudah tahu jawabannya, saya akan berikan jawaban. Saya fakir ilmunya tentang pertanyaan tadi. Wallahu a'lam, saya tidak berani menjawab. Ya, nah, jazakallah khairan Pak Ustaz. Mungkin ini Pak Ustaz, setelah berwudu sebaiknya tidak berbicara, kemudian tapi ada saja godaan untuk berbicara Pak Ustaz. Termasuk juga di sini yang mengatakan bahwa setelah berwudu itu terpercik air bekas wudu dan biasanya bagian kaki menjadi tidak sempurna wudunya. Ini Pak Ustaz. Baik. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Setelah selesai wudu memang sebaiknya tidak bicara. Kapan boleh bicara? Setelah baca doa. Tapi kadang-kadang, begitu setelah selesai wudu, terutama ketika di tempat terbuka, di masjid, di musala, atau ketika lagi
safar. Setelah selesai wudhu ketemu teman, baru kita mau doa. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya sekedar itu tanpa obrolan yang panjang lebar. Segera doa. Segera doa. Apakah doa itu harus menghadap kiblat? Tidak. Tapi memang kalau kita mampu menghadap kiblat, silakan. Ingat, menghadap kiblat itu kewajiban sholat. Adapun doa, Rasulullah jika berdoa tidak selalu menghadap kiblat. Tapi bagaimana kalau tetap menghadap kiblat? Silahkan. Yang penting tartil doanya, jangan sambil jalan. Selesai wudhu, sempurna, kalau di dalam kamar mandi harus keluar. Kalau di tempat wudhu terbuka, menyingkirlah dari areal wudhu. Berdirilah tegak, bacalah doa. Angkat tangan boleh, tundukkan tangan boleh, tundukkan kepala boleh. Yang penting tadi baca, dengan tartil. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Jangan sambil begini kadang-kadang. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan. Sambil jalan, jangan. Berdiri dulu tegak. Apabila Anda punya niat untuk sholat syukur wudhu, jangan bicara apa-apa. Kalau Anda sudah terputus dengan pembicaraan, berarti sudah batal. Karena tadi syarat syukur wudhu itu, sholat berwudhu dengan sempurna, setelah itu membaca doa, tidak berkata-kata dengan siapapun, apalagi berkata-kata pada dirinya, berangan-angan pada dirinya, membayangkan sesuatu, ingat sesuatu, bicara tentang sesuatu, meskipun pada dirinya, tidak. Kecuali setelah itu segera sholat 2 rakaat sekhusyuk mungkin. Itu yang dinamakan sholat syukur wudhu. Andai kata setelah baca doa Anda bicara, karena terganggu dengan ada bicara manusia, lalu ngobrol sejenak, nggak masalah, nggak batal wudhu. Tapi tidak bisa lagi Anda sholat syukur wudhu. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, Ustadz, bagaimana setelah berwudhu kadang-kadang kecipratan bekas air wudhu? Nggak masalah. Katanya air mustakmal, nggak ada air mustakmal. Sekedar kecipratan wudhu Anda, ada orang berwudhu, nyiprat dari kena kakinya dia atau kena kadang-kadang injekan itu, nyiprat ke kaki kita, sudah, nggak usah ragu-ragu. Nggak ada musnah. Rasulullah pernah berwudhu. Bahkan ketika Rasulullah punya sisa air wudhu di bejana yang telah diambil oleh tangan Rasul, isi-isi Rasul berwudhu dari sisa air wudhunya Rasul yang sudah terkena tangan Rasul. Halal, tidak ada masalah. Yang dimaksud air mustakmal itu adalah air bekas sisa wudhu yang kemudian tercampur dengan air yang dikhawatirkan terkena najis. Ini tidak boleh. Contoh air mustakmal yang boleh dipakai. Anda punya air setengah ember. Kemudian ambil pakai kayu. Cuci tangan, cuci tangan kiri. Bersih, sudah tidak ada najis. Lalu Anda berwudu, ambil dengan tangan Anda langsung ke ember itu. Berwudu dengan sempurna. Setelah itu masih ada sisa di ember itu separuh. Mungkin kecipratan sedikit bekas kita mencuci tangan, mencuci wajah, mengusap kepala. Nggak masalah. Itu tidak ada najis. Tubuh kita itu tidak najis. Maka jika air yang seperti itu sisanya, pakai untuk sholat. Subhanallah, ketika Rasul dalam sebuah pasukan, 80 orang lebih, Rasul berwudu dengan satu kirbah kecil. Tapi airnya nggak pernah habis-habis. Bergantian mereka berwudu. Sampai sisa air, kemudian Rasul katakan kepada Mughirah bin Syu'bah, simpan air ini, insyaallah ada manfaat. Satu kirbah, 80 pasukan minum di saat haus, kenyang, airnya nggak berkurang sedikit pun. Ini salah satu mukjizat Rasul. Jadi dalam hukum Islam tidak ada air yang namanya mustakmal berkaitan dengan sisa wudhu, bekas wudhu. Tidak. Tetapi yang dimaksud mustakmal adalah jika air itu tercampur dengan najis, maka itu jelas tidak boleh lagi untuk wudhu. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Ini pada kondisi sakit Pak Ustaz. Jadi tadi dikatakan boleh bertayamum. Sementara pada saat sakit itu kadang-kadang dipasangi pampers Pak Ustaz. Nah, ini untuk sholatnya itu bagaimana Pak Ustaz? Ini salah satu rukhsah, keringanan. Sebagaimana saya sampaikan tadi surat 4 ayat 28. Yuridullah ayyukhaffifa ankum. Khuliqal insan dha'ifa. Orang lagi sakit itu dhaif, lemah. Dan itulah Allah ciptakan manusia lemah. Sehingga apa? Lagi sakit, nggak boleh kena air menggigil, malah makin parah. Sudah, nggak usah mikir air, meskipun banyak. Tayamum.
Ustaz, tapi kalau pakai pampers, itulah dalam keadaan darurat. Anda sakit. Nggak mungkin kalau Anda nggak sakit mau dikasih pampers. Berarti Anda pakai pampers dalam keadaan darurat. Itulah kemampuan Anda. Sudah, bismillah. Banyak umat Islam gara-gara sakit pakai pampers. Kok nggak sholat? Ada najis, saya mau sholat kan ada najis. Akhirnya ninggalin sholat. Madorotnya lebih besar. Bayangkan di zaman Rasul, Pak. Rasul itu ketika haji dari Madinah, sampai dalam riwayat itu disebutkan lebih dari 40.000 sahabat berbondong-bondong haji bersama Rasul. Perjalanan Rasul Madinah Mekah bisa dibayangkan. Jangan kayak Bapak bayangkan sekarang naik bus, apalagi naik kereta. Jalan kaki yang nggak punya ontak, naik ontak yang punya ontak. Apakah sepanjang Madinah Mekah ketemu air terus? Hanya di 3 tempat ketemu air. Hampir sepanjang perjalanan Rasulullah, dalam riwayat ada 4 hari, 4 malam beliau berjalan, ada yang mengatakan 8 hari. Itu semuanya Rasulullah pakai pakaian ihram sejak di Zulhulaifah, Bir Ali orang Indonesia bilang. Dari Madinah sudah pakai pakaian 2 lembar, tanpa celana dalam, tanpa apa yang laki-laki. Sepanjang sampai Mekah dari Madinah, nggak ganti sama sekali pakaian ihram, nggak dicuci sama sekali. Kira-kira ada nggak kemungkinan laki-laki ketika buang air kecil menyiprat kemana-mana? Sangat besar kemungkinannya. Terus lakukan sholat. Kalau kita gampang naik pesawat, naik bus, pakaian ihram, kadang-kadang ada yang bawa 2 setel, 3 setel, aman. Di zaman Rasul, apakah sahabat pada kaya-kaya semua? Subhanallah, enggak. Tidak berganti pakaian, Bapak Ibu. Hanya pakai pakaian ihram 2 lembar. Madinah, Mekah, jalan kaki. Itu nggak mandi selama perjalanan, nggak ketemu air kok. Kalau toh ada air cuma sedikit. Untuk apa? Untuk bekal minum sama untuk berwudu singkat. Allahu Akbar. Berat perjalanan. Jadi ibu bapak dalam safar yang kemudian ada ragu kena najis ketika buang air kecil, kayaknya tadi sedikit tetes, jangan dipikirin. Jangan sampai ninggalin sholat. Saat itu darurat. Bismillah. Jadi tadi bapak ibu yang sakit pakai pampers, nggak usah mikir pampersnya. Yang penting bertayamumlah, sholatlah semampunya. Shallu qa'iman, kamu sholat sambil berdiri. Idza lam tastati shallu qa'idan. Jika kamu tidak mampu, maka sholatlah sambil duduk. Idza lam tasti shallu ala jambin. Maka jika tidak mampu, sholatlah kamu sambil berbaring. Miring kanan di atas lambung. Atau silahkan berbaring semampunya. Demikian. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi Pak Dokter. Qadarullah waktu kita yang dibatasi. Baik, Pak Ustaz. Ini sebenarnya mungkin kaitannya agak jauh nih Pak Ustaz, tapi mungkin untuk menentukan sholat Pak Ustaz. Ada jemaah kita yang dalam kondisi nifas, sudah berjalan 12 hari, kemudian darah nifasnya itu kadang keluar, kadang tidak. Ya. Bagaimana menentukan kapan dia harus mandi besar, kapan dinyatakan bahwa nifasnya itu selesai, dan kapan dia boleh sholat Pak Ustaz. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah ditetapkan wanita-wanita nifas di zaman Rasul SAW menentukannya 40 hari. Maka telah sepakat ulama batas nifas itu 40 hari. Tetapi terkadang ada seorang melahirkan zaman sekarang modern, nggak melahirkan normal. Itu keadaannya berbeda. Di saat melahirkan normal itu mungkin Pak Dokter lebih tahulah secara ilmu kedokteran. Bagaimana wanita berjuang dengan melahirkan normal. Prosesnya betul-betul normal, mengejar. Sehingga apa? Darah-darah yang ada di dalam rahim itu tidak bersih dengan sendirinya. Pelan-pelan akan keluar. Sisa-sisa perjuangan melahirkan pun ada. Maka di zaman Rasul, kami para wanita menahan nifas 40 hari. Ini ditetapkan berdasarkan hadis sahih. Bagaimana jika ada seorang wanita melahirkan tidak dengan normal, tapi sesar? Ada sebuah pertanyaan ini dan ditanyakan kepada seorang masyaikh di Arab Saudi. Dan disebutkan di situ pada tentang soal jawab. Lajnah Daimah lil Buhut di Arab Saudi. Syekh Ahmad Utsaimin menjawab pertanyaan itu. Syekh Abdullah bin Bas menjawab pertanyaan seperti itu. Gimana ya Syekh, apabila ada seorang wanita yang nifas, kemudian belum sampai 40 hari sudah bersih. Saya mengatakan, periksa sebenar-benarnya.
andai kata betul-betul hari ke-30 bersih, tunggu dulu. Jangan langsung sholat. Karena boleh jadi nanti setelah 2 atau 3 hari akan ada darah lagi. Apalagi 12 hari, setengah bulan, nggak mungkin bersih, nggak mungkin. Secara ilmu kedokteran udah nggak mungkin. Pasti masih ada sisa-sisa yang akan keluar, meskipun ada sesar. Bukankah kalau operasi sesar itu semuanya dibersihkan menyeluruh? Sampai plasenta pun dibersihkan menyeluruh? Karena dibedah. Lah kalau normal, kan nggak bisa. Maka di sini jangan dilihat haid itu dengan bedakan dengan haid dan istihadah. Ini nifas. Nifas itu di batas 40 hari. Maka tunggulah sampai batas sebulan lebih. Andai kata sudah bersih di atas sebulan, jangan langsung sholat. Tunggu dulu. Sampai Anda betul-betul yakin tidak ada darah sama sekali. Baru Anda boleh sholat. Tapi kalau 12 hari, setengah bulan, kadang-kadang bersih, nanti keluar darah lagi. Nggak bisa seperti itu. Jadi batasnya di 40 hari batas maksimal, tapi andai kata sudah 1 bulan, kemudian yang bersihnya itu betul-betul bersih, tanpa pernah ada lagi darah. Maka silahkan Anda bersih dari nifas. Silahkan Anda bersih dari nifas. Tapi andai kata sudah 1 bulan, rasa bersih, 2 hari kemudian ada kelihatan bercak darah, dan saat darah masih ada, tunda. Kemudian bersih lagi, berikutnya ada lagi, tunda. Lebih baik tunda sampai 40 hari, baru Anda bersih. Kalau setelah 1 bulan masih timbul ada darah, ada bersih, ada darah, ada bersih. Tapi ketika setelah 1 bulan Anda betul-betul bersih dan betul-betul bersih tanpa ada darah, tunggu sampai 3 hari atau 4 hari, setelah itu bersih betul-betul, nah silahkan. Demikian, wallahualam, batasannya di 40 hari. Seperti wanita haid, batasnya 7 hari. Karena kebiasaan wanita haid itu adalah 7 hari. Selebih dari itu masih ada keluar, maka namanya itu istihadah. Wallahu a'lam. Demikian, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada sore hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah. Tentu ini adalah ilmu untuk kita semua. Mari kita perbaiki wudhu, sempurnakan wudhu, jaga wudhu, yakni jaga tata tertibnya, jaga sempurnanya, agar wudhu kita diterima oleh Allah. Sehingga dengan itu kita akan melakukan sholat dan ibadah yang lain, sehingga menjadi baik. Ingat, tidak sempurna wudhu kalau tidak sah wudhu kalau tidak sempurna. Berarti Anda tidak sempurna wudhunya, tidak sah wudhunya, sholat kayak apa bagusnya menjadi terhalang. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, mari Pak Dokter saya mohon pamit kepada para jamaah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Saya mohon pamit, saya lihat dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, insya Allah untuk kajian selama bulan Ramadan kita istirahat terlebih dahulu. Nanti kajian panduan kitab ini akan kita lanjutkan setelah Idul Fitri. Insya Allah pada tanggal 15 nanti kita akan konfirmasi lagi di grup. Jazakumullahu khairan para jemaah sekalian. Mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang berkenan dalam memandu acara ini. Terima kasih. Insya Allah kita tetap diberi kesehatan dan dalam menyambut Ramadan kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.